dijual ke ibu. Ini tuduhannya serius Pak, soalnya kan itu notaris Pak jebutnya Pak, Iya, Bu. KJB-nya. Ini saja sini Bu. Dijual ke ibu. Ini tuduhannya serius Pak, soalnya kan itu notaris Pak jebutnya Pak, Iya, Bu. KJB-nya. Ini saja sini Bu. Jadi itu kejanggalannya. Konflik horizontal dong yang tidak selesai dan tidak akan selesai dengan putusan pengadilan. Itu nggak akan pernah selesai itu, karena ternyata masalahnya baru saya dapatkan hari ini, saya ngobrol sama Bapak. Jauh sebelum urusan di pengadilan ada pengkondisian yang melibatkan warga-warga di Dago Elos maupun di Ciramuha. Dan itu adalah persoalan menarik batas antara dua wilayah itu. Kami hanya masyarakat biasa yang merasa dipaksa untuk berhadapan dengan itu. Faktor pertama adalah yang menyangkut dan menimbulkan tanah-tanah yang berasal dari bekas hak barang. Tidak ada negosiasi. Selaku ketua RW. Nah, dulu di sini ada salah satu badan hukum yang namanya yayasan, bukan perorangan, yang menguasai hutan. Simbolan, ya, sesuai dengan alat bukti terdaftar dan sebagai contoh sudah dikeluarkan sertifikat. Ya, berangkat daripada atas nama RP Simungan. Nah, lalu sekarang muncul di baru-baru ini atas nama Muller. Permasalahan. Ya, gitu. Makanya di pengadilan inilah alat bukti Bapak punya Simungan, mereka punya alat bukti Muller. Inilah yang jadi kajian di pengadilan. Nomornya sama, nomor perpodingnya sama, 374041426467. Maka malah tapi namanya jadi beda dari Muller. Nomor perpodingnya sama. Inilah permasalahan. Mana yang asli, mana yang palsu, bukan urusan kita dong. Itu mah urusan yang membuat perpoding. Kok perpodingnya jadi sama? Ya. Kalau mau diuji lab krim, apakah ada enggak lab krimnya? Siapa yang menyatakan asli dan palsunya? Sama polisi. Ya, apa laboratorium? Sok sana adik jawab. Gugatan keluarga Muller sendiri menggunakan Eigendom Verponding atau surat izin kepemilikan tanah. Pada UU nomor 1 tahun 1958, Eigendom termasuk ke dalam tanah partikelir. Menurut Eigendom Verponding, George Hendrik Muller memang pemilik tanah Dago Elos pada 1934. Namun Indonesia menasionalisasi semua aset Belanda termasuk tanah dan bangunan pada tahun 1950. Pasal 2 ayat 2 UPA, hak menguasai negara, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, ruang angkasa, termasuk pemberian tanah hak Eigendom dalam A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di belakang Hotel The Match ini terjadi konflik agraria yang telah menipu dunia, yaitu konflik perdata. Perbedaan data luas tanah pada sengketa lahan Dago menjadi pemicu mafia beraksi. Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan menjelaskan luas objek tanah memicu kolusi mafia tanah saling gugat. Pertama, Muller bersaudara dan PT Dago Intigraha menggugat tanah seluas 63.000 meter persegi pada 3 Eigendom Verponding. Kedua, Bu Raminten mengklaim 69.000 meter persegi pada 4 buah Eigendom Verponding dengan kesepakatan oknum tergugat warga Dago Elos adalah penggarapnya. Perlu diperiksa berkas kesepakatan warga.
pada tahun 1997, warga Dago Elos hanya menguasai 5.940 meter persegi. Dan juga pita warga Dago Elos pada berkas BPN sekitar tahun 1997 atau tahun 2000 utamakan kedua poin tersebut. Juga karena terminal Dago dan kantor pos tidak ikut banding. Ini perlu dipahami pada poin masalah ini, bahwa skenario pemenang, yaitu antara bos mafia Mueller dan bos mafia Remington, silahkan periksa berkas pengadilan. Notabene mereka dalam satu jaringan Asep Makmun CS Iwan Surjadi sites. Luas objek seperti terminal Dago, kantor pos, dan fasilitas umum mencakup 1,000 hingga 4,000 meter persegi, dan juga warga kampung Cirapuhan telah menghadapi penyerobotan tanah selama 40 tahun hingga saat ini tahun 2024. Mereka diintimidasi dan dihalangi mengajukan hak pertanahan. Lalu ingat baik-baik Eigendom Verpanding 37.2 dan 6.97 berlokasi di kampung Cirapuhan Airbayu Al-1, Dago bukan di Dago Elos Video Slow 2. Perhatikan keterangan dan periksa berkas di pengurus RTRW serta pita BPN tahun-tahun 1997 hingga tahun 2000. Ini adalah pemicu utama penggelapan tanah oleh jaringan mafia, tanah saling gugat, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Mengungkap pihak dalam sengketa lahan Dago Elos masalah. Ini dipicu oknum warga Dago Bandung. Esensi. Dalam sengketa ini ada dua pihak utama. Penggugat adalah Mueller bersaudara dan PT Dago Intigraha. Oknum tergugat adalah jaringan Asep Makmun dan Bu Remington. Kedua pihak mengklaim hak atas tanah dengan menggunakan hak barat Eigendom Verpanding. Intinya, bukan warga Dago atau warga Iwo Cirapuhan Bandung, tapi oknum. Dan ada pihak yang belum muncul adalah oknum aparatur. Dan oligarki juga jaringannya seperti Iwan Surjadi dan Dedi M. Saad I. Simak penjelasan korelasi kasus sebelumnya dalam film dokumenter Nawisan Kurma atau versi Kampung Cirapuhan. Silakan cek blog atau video yang berdurasi agak panjang. Periksa berkas putusan pengadilan tuntutan Mueller dengan adanya kesepakatan Bu Remington. Misalnya, kesepakatan pihak Bu Remington dengan Asep Makmun ada dalam putusan PN Bandung. Dan berkas lainnya, misalnya PBB 15 harga meter atau sertifikat di Koswara. Iwan Surjadi dan berkas warga atau berkas peta BPN. Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan sudah mengirim surat ke DPR Pusat seberat 3 kg. Adapun ke Presiden berat berkas 2,7 kg. Esensi dalam sengketa tanah Dago ini adalah satu jaringan mafia tanah dengan modus saling gugat yang melibatkan proksi. Proksinya, ingat, satu jaringan mafia tanah. Adapun kasus tanah makam dengan oknum supir BPN bernama Sahidin beda lagi. Jadi esensi kasus Dago gugatan Mueller gak masuk logika. Tapi esensinya kolusi penggugat, tergugat, dan jaringannya. Konflik tanah di Dago Elos hanyalah kolusi saling gugat. Barang buktinya bahwa konflik Dago Elos adalah kolusi mafia. Tanah saling gugat adalah berkas putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 414 PDT G 2016 PN BDG. Ini membuktikan kolusi saling gugat bukan gugatan Mueller, tapi kolusi Mueller dengan pihak tergugat. Oleh Koordinator Pertanahan berkas kolusi mafia tanah, saling gugat telah dikirim ke DPR dan Presiden juga lembaga lainnya. Ini juga slogan anti-hak barat Eigendome Verpanding oleh oknum tergugat tidak benar karena Bu Remington juga pakai hak barat. Ikut.
Bu Raminten memberi kuasa Hei Syamsul Maparepa tanggal 1 Juni 2016 sebelum adanya gugatan Muller bersaudara dan PT Dago Intigraha sampai ke tergugat. Adapun pihak ini masuk pengadilan agak telat hanya alibi. Yang jelas Raminten telah siap lebih dulu tanggal 1 Juni 2016. Muller menggugat 3 eigendom verpanding, lucunya hantu, dan makam di Serobot juga wilayahnya oleh Bu Raminten. Jadi Bu Raminten lebih parah mengklaim 4 eigendom verpanding. Disepakati oleh pihak tergugat Asep Makmun CS pihak Dago Elos. Semua tergugat dianggap penggarap Bu Raminten. Ada makam tua yang membuktikan eigendom verpanding 372 dan 6 tidak sah. Pribumi lebih dulu ada dibandingkan pabrik tegel Simongan, yaitu pihak yang diakui pemegang eigendom verpanding oleh pihak tergugat maupun tergugat. Konflik ini menunjukkan kompleksitas sengketa tanah. Penting untuk menyelesaikan dengan adil. Isi dengan dilawan dengan 69.000. 6,9 hektar, terus 6,9 hektar kan, ya kan? Supaya nggak kelihatan bahwa ini saling gugat, ini digedein. apa yang digedein? Dapur los. Jadi Bapak mau bilang di tahun 2016 itu pun ada pergeseran batas wilayah, sudah dilakukan pergeseran batas wilayah. 2002, Bu. 2002 justru terjadinya. PBB kayak PBB 15.000 meter. Oke, berarti sama keliling. Pas waktu di Pengadilan Negeri Bandung gugatan pertama di tingkat pertama, Pak, itu masih batas antara Dago Elos sama Cirebon masih sama. Masih belum ada perubahan signifikan. Tahun berapa? Tahun 2016, Pak. Yang gugatan pertama di Pengadilan Negeri. Enggak, 2002 juga udah di ini. Udah diacak-acak. Baru 2002 diacak-acak atau dari tahun-tahun sebelumnya, Pak? Jadi lebih kurang 2000-an. Jadi 2000 atau 2001, ada tuh 2002. Makanya saya komentar gini, saya guys ini. Tanda jaringan mafia tanah itu pembayaran awal PBB tahun 2002 dan selanjutnya. Maksudnya gini, Ibu bayar PBB tahun 2003. Ibu diduga kuat oleh saya bahwa Ibu ikut serta. Kenapa baru setahun itu bayar PBB? Enggak. Kenapa Ibu 2003? 2000 ya. Oh, itu jadi pertanyaan. Kenapa 2023 baru bayar? 2003 saya duga. Karena saya duga Ibu menunjuk ke 2002 tadi. Jadi Ibu dibantu sama jaringan ini tadi. Dibantu itu maksudnya dikondisikan juga sama jaringan tadi. Ntar tujuannya kenapa Ibu digituin? Ntar kalau Ibu dilawan kan Ibu kalah. Pak, berarti kalau yang saya tangkap dari cerita Bapak tuh berarti jauh sebelum lawan melawan dengan keluarga Muller dan PT Dago Intigraha, secara horizontal aja tuh antara warga Cirapuhan, Dago Elos, atau antar warga di Dago Elos, antar warga di Cirapuhan aja itu emang udah ada konflik, Pak. Ingat baik-baik, itu bukan warga Dago Elos. Itu pelarian dari warga kampung Cirapuhan. Kalau bahasa sekarang pendatang maksudnya. Di sini jadi pendatang, di sana jadi imigran gitu, jadi pelarian lagi gitu. Enggak, Pak. Jadi mereka warga Cirapuhan maksudnya. Warga Cirapuhan ke sana. Terus ke Dago Elos. Nah, jadi dia warga mana?